Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ustazah harap semoga semua tetap dalam keadaan sehat ya. Oke anak-anak, hari ini kita belajar tema 3, subtema 2, penemuan dan manfaatnya. Selamat menyaksikan. Kemarin kita sudah belajar apa itu pengertian dari teks eksplanasi. Tahukah kalian anak-anak jika di dalam sebuah teks terdapat beberapa struktur yang menyusunnya, bahkan yang membedakannya dengan teks yang lain? Nah, hari ini kita belajar struktur teks eksplanasi. Perhatikan beberapa struktur teks eksplanasi berikut ini ya. Yang pertama ada pernyataan umum. Pernyataan umum merupakan suatu paragraf yang menyatakan penjelasan mengenai fenomena atau kejadian yang akan diterangkan pada teks tersebut. 2. Penjelas. Pada tahap ini, tulisannya akan menjelaskan beberapa hal, yaitu jawaban dari sejumlah pertanyaan mengapa dan bagaimana. 3. Interpretasi. Interpretasi merupakan sebuah pendapat yang bersifat opsional dari penulis teks mengenai peristiwa yang sedang dibahasnya. Sekarang, mari kita belajar menemukan struktur teks eksplanasi dari teks Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Sebelum kita menemukan struktur teks eksplanasinya, mari kita membaca terlebih dahulu ya anak-anak. Nah, coba perhatikan paragraf 1. Pada paragraf 1 itu termasuk pernyataan umum atau pembuka. Pernyataan umum tadi sudah Ustazah jelaskan bahwa pada tahap ini penulis menyatakan pendapat umum, memberikan sedikit gambaran mengenai suatu fenomena tersebut. Jadi, pada bagian ini penulis memperkenalkan jenis fenomena yang akan dibahas. Selanjutnya, paragraf 2 dan 3 itu termasuk deretan penjelas atau isi. Nah, pada deretan penjelas itu ada beberapa paragraf ya anak-anak. Jadi bisa 2 paragraf, 3 paragraf, bahkan bisa lebih. Untuk paragraf yang terakhir, kegigihan Thomas Alva Edison itu sampai menjadi lebih baik itu termasuk interpretasi. Ya, interpretasi tadi merupakan sebuah pendapat yang bersifat opsional dari penulis teks mengenai peristiwa yang sedang dibahasnya. Dahulu, masyarakat memperoleh ilmu pengetahuan hanya dari sekolah dan dari buku. Teknologi pada saat itu masih sangat terbatas. Begitu ya anak-anak, jadi sumbernya hanya dari buku dan belum ada teknologi yang berkembang seperti sekarang ini. Akan tetapi berangsur-angsur, lama-kelamaan teknologi pun berkembang dan yang pertama itu ada radio. Masyarakat memperoleh informasi dan pengetahuan dari radio. Perkembangan radio hadir dalam menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan. Jadi masyarakat bisa memperoleh berbagai informasi atau berbagai berita, berbagai ilmu atau wawasan dari mendengarkan radio. Selanjutnya, seiring kemajuan iptek, hadir pula televisi yang dapat menyampaikan informasi berupa gambar dan suara. Kita bisa mengetahui informasi dari televisi melalui gambar dan suara secara bersamaan. Melalui televisi, masyarakat memperoleh informasi lebih lengkap. Misalnya, informasi tentang kemajuan pembangunan di Indonesia. Tayangan berita di televisi menginformasikan kemajuan pembangunan yang dapat dilihat. Misalnya ada pembangunan jalan, waduk, sekolah, dan rumah sakit. Selain itu, televisi juga dapat mengabarkan berita terkini, berita yang ada di seluruh Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Jadi kita bisa mengupdate informasi dari televisi. Selain itu juga televisi juga menyampaikan wawasan atau pengetahuan informasi yang belum kita ketahui. Pada saat ini televisi juga
berkembang dengan industri hiburan. Jadi kita bisa terhibur dari televisi dan juga dapat memperoleh berita yang bermanfaat. Meningkatnya perkembangan teknologi itu membawa berbagai dampak. Dampak tersebut dapat dikelompokkan menjadi dampak positif dan dampak negatif. Manusia adalah makhluk sosial. Artinya manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Manusia harus senantiasa menjalin interaksi dengan lingkungan di sekitarnya. Dalam proses interaksi tersebut, tentunya akan ada hak yang didapat dan kewajiban yang harus dipenuhi. Nah, apa itu arti hak dan kewajiban anak-anak? Hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan atau kita terima. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Dalam pelaksanaannya, kewajiban harus ditunaikan terlebih dahulu sebelum menuntut hak, karena hak merupakan kompensasi atas kewajiban yang telah dilaksanakan. Tidak diperbolehkan seseorang mendapatkan hak tanpa melaksanakan kewajiban. Anak-anak, itu tadi penjelasan dari Ustazah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.